Yang awalnya penyelidikan ini tentang orang hilang, sekarang berubah menjadi penyelidikan dugaan tindak penghilangan nyawa. Pria muda tertarik pada wanita yang jauh lebih tua darinya. Alat tersebut adalah pemotong daging. Tapi tanpa jasad, bukti ini belum cukup untuk membuktikan tindakan penghilangan nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Dalam kasus tindak pidana penghilangan nyawa, keberadaan satu jasad adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Tanpa jasad, pihak yang berwenang tuh kadang-kadang harus mengandalkan bukti tidak langsung atau bukti keadaan. Kalau jasad belum ditemukan, muncullah ketidakpastian. Apa korban ini benar-benar sudah tidak bernyawa atau jangan-jangan masih hidup? Ini menjadikan penemuan sisa-sisa tubuh, bahkan sekecil serpihan tulang, itu sangat penting untuk membuktikan adanya tindak pidana penghilangan nyawa secara pasti. Nah, contohnya pada kasus tidak biasa yang akan saya bahas ini. Kasus ini terjadi pada P, seorang janda berusia 65 tahun. P ini tinggal sendiri sejak suaminya berpulang. Suatu hari ada seorang temannya si P ini datang ke rumah dengan tujuan mau menjemput P untuk memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Karena sudah kenal baik dan langsung masuk ke rumahnya si P, tapi ketika dia masuk ke dalam rumah, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Masalahnya, saat itu si P ini nggak kelihatan di rumahnya. P ini memang dikenal sebagai orang yang selalu menepati janjinya. Makanya nih temennya merasa aneh, nggak mungkin lah misalkan si P ini tiba-tiba aja nggak bisa berangkat ke rumah sakit, si P ini nggak ngasih tahu sama sekali. Ditambah lagi si P ini dikenal sebagai orang yang sangat rapi. Sekecil apapun kotoran di rumahnya pasti akan dibersihkan. Ini kok rumahnya, apalagi dapurnya dalam keadaan berantakan. Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada sesuatu yang aneh. Karena merasa khawatir, akhirnya temannya si P pun melaporkan kehilangan P kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang langsung menanggapi kasus ini dengan serius. Karena si P ini kan lansia, mereka khawatir nih kalau si P ini jangan-jangan mulai mengalami gangguan ingatan, demensia, atau pikun akibat faktor usia. Yang mereka takutkan kalau sampai P ini tiba-tiba aja keluar dalam keadaan linglung dan tersesat. Tapi dari rekaman CCTV yang didapat oleh pihak yang berwenang, sekitar pukul 8 malam si P ini kelihatan sudah berjalan menuju rumahnya. P ini turun dari bus di sebuah halte gak jauh dari rumahnya. Waktu berjalan menuju rumah, langkahnya si P ini kelihatan teratur, tatapan matanya gak menunjukkan kalau si P dalam keadaan linglung. P kemudian berjalan menuju arah rumahnya. Ini menunjukkan nih kalau saat itu memang si P sudah masuk ke dalam rumahnya. Pihak yang berwenang memutuskan langsung pergi ke rumahnya si P dan mencari petunjuk keberadaannya. Tapi saat pihak yang berwenang ingin masuk ke rumahnya si P, tiba-tiba aja ada seorang laki-laki yang menghalangi mereka masuk ke dalam rumah. Orang ini kita sebut saja dengan K. K ini adalah seorang laki-laki yang menyewa salah satu kamar di rumahnya si P. Jadi setelah suaminya ini meninggal dunia, P tinggal sendiri, sementara anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Karena itu beberapa kamar di rumahnya si P ini jadi kosong dan gak ada yang menempati. Daripada dibiarkan kosong dan nantinya malah kotor, P akhirnya membuat kamar-kamar tersebut menjadi semacam kos-kosan. Ya selain untuk tambahan pemasukan, P juga merasa lebih tenang kalau ada orang lain di rumahnya. Dan K ini adalah orang pertama yang menghuni kos-kosan miliknya P. Teman-teman pasti heran nih, kenapa sih si K gak ada saat pertama kali teman P ini masuk ke rumah? Menurut pengakuannya si K, saat itu dia sedang keluar rumah untuk bekerja. Tapi saat pihak yang berwenang ingin masuk ke rumah P, K terus menghalang-halangi dengan alasan yang gak jelas. Pihak yang berwenang pun akhirnya bertanya kenapa mereka gak boleh masuk. Apa jangan-jangan K ini tahu sesuatu tentang hilangnya P? Ditambah lagi tadi teman-teman, K nggak memberikan alasan yang jelas dan malah membuat pihak yang berwenang semakin curiga. Dan akhirnya pihak yang berwenang memaksa langsung menerobos masuk ke rumahnya si P. K pun menyerah dan masuk ke kamarnya. Tapi sayangnya pihak yang berwenang nggak bisa menemukan apapun yang bisa jadi petunjuk kemana perginya P.
Anehnya, keesokan hari setelah penyelidikan pertama kali, tiba-tiba aja sebagian rumahnya si P ini terbakar. Pihak yang berwenang semakin curiga, jangan-jangan kebakaran ini sengaja direncanakan. Tapi K ini mengaku kalau K ini cuma teledor dan gak sengaja meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Pihak berwenang semakin curiga sama si K, kayaknya ada yang ditutup-tutupi oleh si K. Ada kemungkinan kalau kebakaran ini terjadi karena K ingin menutupi sebuah petunjuk penting tentang keberadaan P. Pihak yang berwenang dengan berani mengubah status penyelidikan. Yang awalnya penyelidikan ini tentang orang hilang, sekarang berubah menjadi penyelidikan dugaan tindak penghilangan nyawa. Meskipun saat itu jasadnya P belum ditemukan dan statusnya masih orang hilang. Bukan tanpa alasan, kecurigaan pihak yang berwenang menguat setelah ditemukan ada beberapa bukti. Dari CCTV yang ada di depan rumahnya si P terlihat K ini meninggalkan rumah sekitar pukul 2 siang dan kebakaran terjadi hanya 2 menit kemudian. K pun ditahan dengan tuduhan pembakaran dan diduga terlibat dalam penghilangan nyawa P. Di kantor pihak yang berwenang dengan sangat marah, K membantah semua tuduhan tersebut. Kami bilang bahwa dia tuh nggak punya alasan ingin menghilangkan nyawanya P. Sehari-hari hubungan K sama si P ini nggak dekat kok, hanya tegur sapa seadanya aja kalau kebetulan ketemu. K ini bekerja di sebuah pabrik, dan jika sedang nggak masuk shift kerja, K menghabiskan waktunya di kamar untuk beristirahat. Tapi pihak yang berwenang tetap mencurigai K. Dari gerak-geriknya, dari kata-katanya itu kelihatan banget ada yang ditutup-tutupi. Penyelidikan kemudian berlanjut dengan fokus berpindah kepada K. Pihak yang berwenang memeriksa kembali beberapa rekaman CCTV. Di malam saat P ini hilang, K terlihat mengendarai sebuah truk putih menuju rumahnya si P. Kurang lebih 1 jam sebelum si P ini tiba ke rumahnya. Keesokan paginya, K membawa sebuah kotak kecil di kursi belakang truknya menuju pabrik tempat dia bekerja. Dan saat K ini pulang dari pabrik, kotak itu nggak lagi kelihatan. Dari rekaman CCTV pabrik, diketahui kalau kotak tersebut ternyata berisi sebuah alat yang nggak biasa. Alat tersebut adalah pemotong daging. Alat ini biasa digunakan untuk mencacah daging hewan seperti sapi atau kambing. Bertambah lagi lah keganjilan di kasus ini. Alat pemotong daging ini biasa digunakan di tempat pemotongan hewan. Sementara K ini bekerja di pabrik produksi mesin. Buat apa sih K membawa alat tersebut bolak-balik dari pabrik ke rumahnya si P? Pihak yang berwenang curiga nih, jangan-jangan alat ini digunakan untuk melakukan sebuah tindakan keji yang ada hubungannya dengan hilangnya P. Ada lagi nih teman-teman, hari itu seharusnya pabrik libur tapi K tetap datang. Nah, mau ngapain dia ke situ? Pihak yang berwenang kemudian datang ke pabrik tersebut untuk mencari truk putih yang dikendarai oleh P. Mereka menemukan truk itu terparkir dalam kompleks pabrik. Segeralah mereka melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut. Pertama, mereka menyemprotkan luminol pada kursi belakang truk tersebut. Diduga kursi belakang itu adalah tempat menyimpan kotak mesin pemotong daging tadi. Luminol adalah zat kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya cairan tubuh di suatu tempat. Apabila dalam olah TKP ditemukan ada bercak yang dicurigai adalah cairan tubuh manusia, salah satu cara untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan cairan luminol. Cairan tubuh manusia itu mengandung hem yang memiliki zat besi. Zat besi ini kalau bereaksi dengan luminol akan menghasilkan senyawa yang berwarna biru. Cairan luminol ini banyak digunakan dalam pemeriksaan TKP. Kalau memang reaksinya positif, maka bisa diketahui bercak itu adalah cairan tubuh atau bahan lain yang mengandung besi. Bisa juga luminol ini bereaksi dengan cairan memutih, logam tertentu, dan juga beberapa tanaman yang mengandung enzim peroksidase. Oleh karena itu, misalkan tes luminol ini positif, maka perlu dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan lain. Pertama, pemeriksaan di bawah mikroskop untuk melihat sel-sel di cairan tubuh. Yang kedua, pemeriksaan dengan menggunakan reagen atau zat tambahan untuk mengkonfirmasi adanya kandungan pada cairan tubuh manusia. Setelah terkonfirmasi kalau ini adalah cairan tubuh, maka dilakukan uji imunologi untuk memastikan kalau memang cairan tubuh itu berasal dari manusia. Barulah nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik, apa golongannya dan juga DNA-nya gimana. Pada kasus ini ditemukan ada 2 bercak cairan tubuh warna merah di kursi tersebut.
Pihak yang berwenang kemudian mengirim bercak tersebut ke tim forensik untuk dilakukan analisis. Analisis forensik mengkonfirmasi bahwa bercak tersebut adalah cairan tubuh yang berasal dari manusia dan golongannya sama dengan golongan cairan tubuhnya si P. Mereka membandingkanlah DNA cairan tersebut dengan sampel DNA dari salah satu anaknya P. Nah, hasilnya bercak tersebut memang cairan tubuhnya P. Lebih lanjut lagi, bercak yang sama ditemukan di lantai pabrik tempat K bekerja. Semuanya terbukti adalah cairan tubuh milik P. Tapi masalahnya, pihak yang berwenang tidak dapat menemukan di mana mesin memotong daging dibawa oleh si K. Dan saat ditanya lagi tentang mesin tersebut, sudah bisa ditebak. Lagi-lagi K nggak bisa memberikan jawaban yang jelas. Dan hal ini membuat penyelidikan yang dilakukan sedikit terhambat. Tapi pihak yang berwenang nggak kehabisan akal. Mereka sudah melihat pola tindakan yang dilakukan oleh K, di mana si K ini selalu pergi ke tempat yang ada kamera CCTV-nya. Otomatis semua pergerakannya K akan terekam. Pihak yang berwenang kemudian menelusuri lagi rekaman CCTV pabrik dan juga jalanan radius 10 km dari pabrik tersebut. Terlihatlah K ini kembali ke pabrik pada malam hari dan mengambil pemotong daging tersebut. K mengendarai truknya dan membuang alat tersebut di sebuah jalanan yang sangat sepi. Pencarian intensif pun dilakukan oleh pihak yang berwenang. Mereka menemukan ada lempeng gergaji sepanjang 65 cm yang diduga merupakan bagian dari mesin pemotong daging itu. Meski beberapa waktu sudah berlalu sejak kejadian, cairan tubuh warna merah miliknya si P masih jelas ditemukan di mata gergajinya. Kalau teman-teman belum tahu, DNA pada cairan tubuh yang kering bisa tetap dideteksi sampai bertahun-tahun. Tapi tanpa jasad, bukti ini belum cukup untuk membuktikan tindakan penghilangan nyawa. Pihak yang berwenang terus menelusuri pembuangan alat bukti lainnya. Mereka menduga nih kalau alat pemotong daging tersebut telah dibuang ke tempat barang rongsokan. Mereka langsung mencari ke tempat-tempat pembuangan barang rongsokan. Di salah satu tempat, akhirnya pihak yang berwenang menemukan ada sebuah mesin putih yang adalah alat pemotong daging tersebut. Kata pemilik tempat pembuangan, pihak yang berwenang datang tepat waktu. Karena si pemilik ini berencana hendak membongkar mesin tersebut karena sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Beruntungnya pihak yang berwenang bisa datang ke tempat itu tepat waktu. Waktu ditanyai oleh pihak yang berwenang, si pemilik tempat rongsokan itu bilang, mesin itu tadi ditinggalkan oleh seseorang di pintu masuk. Dia tunggu beberapa hari, jangan-jangan mau diambil lagi. Tapi nggak ada orang yang datang buat ngambil. Akhirnya si pemilik ini memutuskan akan dia bongkarlah mesin itu untuk mengambil bagian-bagian mesin yang sekiranya ia masih bisa digunakan lah. Setelah menemukan mesin tersebut, pihak yang berwenang langsung mengirimnya ke tim forensik untuk dilakukan analisis. Dan hasil analisis tim forensik terhadap mesin memotong daging tersebut mengungkapkan ada bukti yang akhirnya bisa memberatkan K. Pemotong daging itu nggak hanya memiliki bercak cairan tubuh warna merah, tapi ada juga sisa jaringan otot, tulang, lemak, kulit, rambut, dan jaringan saraf yang semuanya cocok dengan DNA-nya P. Penemuan ini memastikan bahwa alat pemotong daging tersebut digunakan untuk menghancurkan jasadnya P. Kemudian yang terjadi pada jasad si P, alat pemotong daging akan bekerja menggunakan bilah tajam atau roda penghilas. Jaringan lunak seperti kulit, otot, dan juga lemak akan dipotong atau dicacah jadi serpihan-serpihan kecil. Kadang-kadang potongannya ini membuat sulit dikenali secara langsung. Akan tetapi manusia itu memiliki struktur jaringan tubuh yang sangat khas. Berbeda dengan hewan, struktur kulit manusia lebih tipis di bagian atas dan jaringan lemaknya itu merata. Sedangkan pada hewan, lapisan kulit atasnya akan lebih tebal dengan rambut yang lebih lebat dan jaringan lemaknya itu tidak merata. Pada bagian telapak akan ada pola sidik jari pada manusia. Sedangkan pada hewan enggak. Selain itu, penghancur daging nggak bisa dengan mudah menghancurkan tulang, terutama tulang-tulang yang besar seperti tulang paha atau tulang tengkorak. Mesin dengan kapasitas besar pun nggak bisa menggilas tulang sampai jadi bubuk. Dengan kecermatan dokter forensik, beberapa struktur tulang manusia pun masih bisa dikenali. Penghancuran jaringan dan organ memang menghilangkan ciri-ciri visual, seperti bentuk tubuh, struktur wajah, atau tanda-tanda khusus pada kulit, misalkan tato atau bekas luka. Meskipun jaringan hancur, DNA akan tetap bertahan dalam fragmen kecil, terutama di tulang atau gigi. Analisis DNA masih bisa digunakan untuk identifikasi meskipun jaringan sudah rusak parah.
Gigi seringkali tak utuh karena kerasnya dan dapat dijadikan bukti penting dalam identifikasi forensik melalui catatan gigi atau odontologi forensik. Zat seperti kolagen dari tulang atau hemoglobin dari cairan tubuh manusia itu dapat diidentifikasi bahkan setelah dihancurkan. Selain itu, pelaku akan menemui kesulitan antara lain jasad manusia itu punya volume yang sangat besar, termasuk tulang, organ, dan juga jaringan lunaknya. Menghancurkan semuanya secara sempurna membutuhkan alat khusus dengan kapasitas besar. Lagi-lagi, ini adalah salah satu bukti kalau tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan dengan bukti-bukti ini akhirnya K nggak bisa mengelak lagi. K pun mengaku bahwa dia memang sudah melenyapkan nyawanya P. Pihak yang berwenang pun menyelidiki lebih lanjut untuk tahu apa motif di balik tindakannya si K. Penyelidikan mengungkap bahwa K ini memiliki riwayat ketertarikan pada tubuh manusia. Ketika kamera diperiksa, ada diagram anatomi tubuh manusia dan juga ada semacam dokumenter-dokumenter tentang bagaimana cara menghancurkan tubuh manusia. Dan hasil penyidikan lebih lanjut pun akhirnya mengarah ke kemungkinan motif kenapa K ini ingin menghilangkan nyawanya si P. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, setelah suaminya berpulang, P kemudian menyediakan kamar-kamar di rumahnya itu untuk kos-kosan. K ini menyewa salah satu kamar di rumahnya P. Awalnya diketahui nih kalau P ini bersikap ramah sama si K. Tapi seiring berjalannya waktu, P itu kemudian kayak menjaga jarak kepada si K. Bahkan si P ini kelihatan waspada sama si K. Diduga kuat kalau P ini kayak menyadari ada yang gak beres dalam dirinya K. Pihak yang berwenang kemudian memeriksa catatan telepon K dan si P. Diketahui teman-teman kalau K ini sering sekali menghubungi si P. Dan frekuensinya tuh gak wajar. Ibaratnya seakan-akan si K ini sangat posesif terhadap si P. Padahal mereka gak punya hubungan apapun. Bahkan ada indikasi kalau K ini punya ketertarikan kepada P yang tidak wajar. Pria muda tertarik pada wanita yang jauh lebih tua darinya. Kondisi ini mirip dengan Oedipus Complex. Buat teman-teman yang belum tahu, Oedipus Complex itu adalah seorang anak laki-laki yang punya ketertarikan emosional dan juga seksual terhadap ibu atau figur yang dianggap sebagai seorang ibu. Perasaan ini kadang-kadang disertai dengan rasa cemburu atau harus bersaing dengan figur ayah. Biasanya ini terjadi di usia 3-6 tahun dan terselesaikan seiring berjalannya waktu. Oedipus Complex ini sebenarnya bukan keadaan kejiwaan. Keadaan ini termasuk dalam tahap perkembangan yang harus dilewati anak laki-laki. Kalau menurut teori sang psikiater bernama Sigmund Freud. Yang dialami K ini jauh lebih rumit. K punya ketertarikan seksual dan juga romantis pada P yang berusia jauh lebih tua. Secara usia si P ini lebih pantas jadi ibu atau bahkan neneknya si K. Kelainan K ini disebut dengan gerontofilia. Di usia K yang sudah dewasa, K hanya bisa merasakan ketertarikan seksual atau emosional pada perempuan yang berusia jauh lebih tua, contohnya si P. K merasakan setiap ciri penuhannya si P ini seperti keriput, rambut beruban, dan bahkan tubuh yang bungkuk. Itu kayak semacam sesuatu yang membangkitkan gairah dalam dirinya K. Selama ini mungkin K diam-diam berfantasi dan juga terobsesi terhadap si P. Karena dari diri si P, K mendapatkan semacam rasa nyaman dan terlindungi. K jadi merasa sangat dekat dan tergantung pada P sehingga lama-kelamaan P menjadi risih. Yang dialami oleh K ini bisa dipicu antara lain pertama trauma masa kecil atau kehilangan orang tua. Bisa juga ketika si K ini masih kecil terlalu terikat dan tergantung pada sosok ibunya ini. Pihak yang berwenang kemudian menelusuri rekening miliknya P. Mereka menemukan ada sejumlah besar uang masuk ke dalam rekeningnya P. Diketahui uang tersebut adalah keuntungan hasil penjualan tanah miliknya P. K berkata saat itu dia minjam uang kepada si P tapi ditolak mentah-mentah. Dan gak cuma itu, P juga menolak perpanjangan sewa kamar K di bulan berikutnya. P memaksa K segera mencari kos-kosan lain karena P sudah merasa gak nyaman, dia risih terhadap adanya si K. Dan sejak kejadian itu si K menjadi dendam, dia merasa dikhianati, dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa P dan melampiaskan rasa sakit hatinya. Diagram anatomi ditemukan di kamar si K ternyata digunakan K untuk menyusun rencana melenyapkan jasadnya si P. Dan gak cuma itu, tadi juga ditemukan dokumenter tentang pemisahan jaringan tubuh manusia.
K sudah merancang semua dengan rapi bagaimana nanti dia akan menghilangkan nyawa P dan juga kemudian menghilangkan jasadnya. 4 hari sebelum P dilaporkan menghilang, K sempat membeli sebuah mesin memotong daging. Karena mesin itu cukup berat, K membawa mesin ini dengan menggunakan truk yang dia ambil tanpa izin dari pabrik tempat dia bekerja. Ini menunjukkan bahwa tindakannya ini semua sudah direncanakan. Terus gimana nih? K menghilangkan nyawanya si P ini caranya gimana? Saat persidangan, K sama sekali nggak mau menjawab. Dia terus menyangkal semua tuduhan. Dia mengklaim kalau alat pemotong daging yang dia bawa itu digunakan untuk memotong kayu. Aneh ya teman-teman ya. Padahal kan sudah jelas, sisa jasadnya si P ditemukan dalam mesin tersebut. Dan bahkan K ini dengan entengnya bilang, semua bukti itu hanyalah kebetulan. Tapi akhirnya pengadilan menghukum K dengan hukuman yang sangat berat. Pihak yang berwenang nggak mau K ini terus meresahkan masyarakat kok nanti dia dibiarkan bebas. Meskipun nggak ada jasad yang ditemukan, bukti berupa rekaman CCTV, bercak cairan tubuh, dan juga sisa jaringan yang ditemukan oleh pihak yang berwenang itu dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan si K. Kasus ini terjadi di Korea Selatan dan merupakan salah satu kasus yang paling mengerikan di dalam sejarah mereka. Doa saya, semoga P dapat beristirahat dengan tenang. Kasus ini bisa menjadi pengingat bahwa dendam bukanlah sesuatu yang baik. Dendam hanya akan menghasilkan kesedihan dan juga kerusakan yang jauh lebih parah lagi. Seperti di kasus ini, di mana ada seorang nenek kehilangan nyawa akibat dendam yang disimpan oleh orang lain. Selalu hadapi masalah dengan kepala dingin dan cari solusi terbaiknya.